Ya, namanya Dokter Tifa. Makin lama, makin kesini kelihatannya sangat putus asa. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diupayakan untuk menyerang Pak Jokowi selalu gagal total. Akhirnya dia begitu kalut, apapun dibicarakan, apapun diomongin, akan membedah otaknya Jokowi, menganalisa wajah. Yang jadi pertanyaan sekarang itu, apakah setiap peneliti kayak begini? Setiap hari menemukan hal baru, padahal Pak Jokowi itu yang diteliti cuma selembar ijazahnya, bukan banyak. Hari ini A, begitu ada bantahan dia pindah ke B, begitu ada bantahan lagi pindah ke C, dan seterusnya. Berikut videonya. Kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Jadi itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas, sehingga ketika saya lakukan metode FACS, Facial Action Coding System, maupun 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah, dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang, ya, lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Silakan. Saksi ahli pertama silakan. KTP-nya atau CCTV. Kesempatan yang diberikan untuk tergugat satu melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan kehadiran Dr. Tifausia Yasuma untuk memberikan keterangan sebagai ahli, oleh karena yang bersangkutan sepanjang apa yang saya cermati di dalam laporan polisi nomor LP /B /2831 Roma 4 2025 SPKT Polda Metro Jaya 30 April 2025 atas nama pelapor Joko Widodo dalam hal ini tergugat satu, yang bersangkutan ini oleh penyidik Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka, mengingat perkara tersebut ada kaitannya dengan pokok perkara di dalam sengketa gugatan CLS yang dipresentasi Majelis Hakim, maka kami menyatakan keberatan. Terima kasih yang mulia. Ya. Sedangkan untuk Saudara Bonatua kami tidak mempersoalkan. Terima kasih. Ya. Jadi bertanya ya. Terima kasih yang mulia. Ujipan nanti tanggapannya di simpulkan. Demikian ya. Sebelum memberikan keterangan di sumpah seperti saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dan pengetahuan saya dengan sebenar-benarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal yang dikemukakan soal ini menurut pengetahuan menurut dan keahlian saya dan baik-baik dengan sebaik-baiknya. semoga Tuhan
Semoga Tuhan calon saya. Kajian. Itu mendukung dari temuan kajian atau analisis dua bidang ilmu yang lain, yaitu telematika dan digital forensik. Oke, baik. Nanti fotonya Bapak Joko Widodo kan, kalau saudara ahli bandingkan antara menurut keahlian kedokteran saudara ahli ini melakukan analisis kranial dan anatomi wajah gitu. Bagaimana penjelasan saudara ahli analisis kranial dan anatomi wajah dibandingkan antara foto yang saudara lihat di ijazah ini dengan yang saudara kenal foto yang Bapak Joko Widodo? Baik, mohon izin yang mulia untuk supaya jelas saya membutuhkan slide. Ada, saya siapkan. Ya, sudah disiapkan. Ya, silakan. Epidemiologi itu adalah sebuah fenomena yang ada, dan fenomena itu kemudian diwujudkan dengan angka. Ketika tiba angka, maka sudah sulit untuk dilakukan lanjut. Yang ada fotonya, bukan, yang ada komparasi, ada beberapa foto. Nah, ya ini sampai dulu. Ya. Jadi itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas, sehingga ketika saya lakukan metode FACS Facial Action Coding System maupun 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah, dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ternyata setelah saya akurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini, di mana menurut perhitungan matematika kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia yang bersangkutan dengan foto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun. Karena apa? Karena artefak wajah bersangkutan mengambil carahan hebat atau operasi dan sebagainya yang kemudian membuat anatomi dan morfologi itu berubah. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka interpupillary distance itu akan terus menetap. Nah, ini salah satu artefak yang bisa digunakan untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang diklaim sebagai foto-foto dari yang bersangkutan. Jadi ini saya berikan sebagai contoh saja satu. Bagaimana kemudian kita masukkan di dalam Bayesian model heuristik, maka kita akan mendapatkan distance atau ukuran pupil antara foto yang ada pada ijazah yang sudah di-enhance dengan foto salah satu dari foto Presiden Joko Widodo. Ini saya jadikan contoh saja. Sebetulnya saya lakukan pada semua foto. Contoh ya. Nah, jadi landmark dari wajah itu yang menetap itulah yang kemudian dimasukkan di dalam model matematika. Interpupillary distance, kemudian center dari mata kiri left eye dan center dari mata kanan right eye, kemudian hidung ya. Hidung ini tidak akan berubah kecuali kecelakaan atau operasi, karena hidung dijaga oleh struktur tulang hidung. Jadi yang diukur oleh model matematika itu adalah tulang hidung, jarak tulang hidung dengan jarak cuping. Ini juga menetap. Kembali, foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo sama dengan foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Ternyata Bayesian membuktikan sebaliknya. Bayesian membuktikan bahwa ada perbedaan sebesar 86,6%. Dari sini disimpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0 patah. Yang tegak adalah hipotesis 1 secara saintifik. Artinya bahwa foto yang ada pada ijazah Joko Widodo berbeda sebesar 86,6%
dengan foto-foto mantan Presiden Joko Widodo dengan Bayesia model racing. Soal foto kita pending dulu ya. Di dalam otak manusia itu yang bernama hipokampus. Ingat Persia, terutama dalam hal ini, apabila kita bicara tentang riwayat pendidikan, maka kita bicara tentang riwayat Persia. Apakah ini yang dinamakan ahli? Ini Dokter Tifa ini salah profesi. Harusnya masuk di bidang hukum dan kriminalisasi kejahatan, masuk politik, bukan masuk kedokteran yang nggak nyambung kayak gini. Ijazah cuma selembar, setiap hari itu dibicarakan. Begitu ada bantahan dia ganti topik lagi, ada bantahan ganti lagi, sampai membedah otak Jokowi. Itu perkataan apa? Apakah peneliti, seorang ahli, teknokrat, dokter bicaranya ngawur kayak gini? Ya nggak mungkin, nggak boleh begitu. Menganalisa wajah itu tuh bukan kerjaannya dokter itu. Kerjanya dokter itu mengobati orang sakit, menganalisa penyakit, badan gizi. Kalau ini mah kerjanya orang nggak waras ini. Karena udah putus asa, jadi dia ngelantur. Ngomong A, B, C, D, Z, tapi nggak ada isinya, alias kosong. Salah waras.